alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada Ramadan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, saya akan membacakan ceramah saya pada hari ini yang berjudul Mengapa Harus Keuangan Syariah. Islam datang sebagai agama yang sempurna dengan aturan yang lengkap untuk memperbaiki negara dan manusia dalam mengatur segala urusan dunia dan akhirat. Islam sangat peduli terhadap upaya pelurusan akidah dan ibadah, serta perbaikan akhlak dan muamalah. Salah satu hal penting dalam bermuamalah adalah bertransaksi bisnis karena menyangkut hubungan timbal balik dalam masalah harta benda. Agama Islam membangun aturan bisnis berlandaskan iman dan berasaskan akidah. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan manusia melakukan transaksi jual beli dan berdagang agar urusan mereka di dunia ini menjadi teratur sesuai dengan ketentuan, kebijaksanaan, dan kasih sayangnya. Hal ini dalam rangka menjaga prinsip-prinsip keimanan, norma-norma akhlak, dan kaidah-kaidah muamalah yang syar'i, menghindari kesewenang-wenangan, penindasan, perampasan hak orang lain, dan memakan harta secara haram. Seluruh harta yang ada sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada umat manusia untuk melihat apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala juga memberi beragam rezeki sebagai ujian dan cobaan untuk mengukur ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem keuangan syariah dipandang sebagai sistem yang paling ideal di antara sistem keuangan kapitalis dan sosialis. Hal ini karena sistem tersebut dilandasi oleh iman, kaidah, dan norma yang selaras dengan tujuan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Salah satu ciri khas dan keistimewaan sistem keuangan syariah adalah diharamkannya riba karena memiliki banyak dampak negatif dan dapat merugikan orang lain. Riba adalah salah satu dosa besar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 161 yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir, di antara mereka itu siksa yang pedih. Sistem keuangan syariah menawarkan solusi karena melarang adanya transaksi yang bersifat maisir, garar, dan riba. Tidak sedikit masyarakat umum masih menganggap bahwa keuangan syariah sama saja dengan keuangan konvensional. Mereka juga beranggapan bagi hasil dan margin keuntungan sama saja dengan bunga. Bahkan mengklaim bahwa bagi hasil dan margin hanyalah nama lain dari sistem bunga. Karakteristik mendasar dari sistem keuangan syariah yaitu yang pertama, harta yang dimiliki oleh manusia dipandang sebagai titipan atau amanah Allah Subhanahu wa taala sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, mendorong pengelolaan harta simpanan sesuai prinsip syariah. Ketiga, menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai dasar pengelolaan dan hubungan antara pelaku. Keempat, adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, kesederajatan, dan ketentraman antara pemilik, pengelola, dan pengguna dana. Kelima, penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Baiklah, itulah ceramah singkat dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.